Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Andika selaku dosen pengampu mata kuliah IB, yang kami hormati kakak-kakak Asprak dan teman-teman sekalian. Oke, jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul backtracking, teman-teman, di mana backtracking ini adalah sebuah materi yang memuat tentang algoritma backtracking ya guys ya. Jadi sebelum ke materi lebih jauh ya teman-teman, kita mau berkenalan dulu nih. Jadi anggota kelompok 3 itu adalah saya sendiri, Dias Erpangga Yoga, ada Cici Trifadila, ada Nur Afni, ada Elsa Simanjuntak, ada Muhammad Irfan, ada Muhammad Pasha, dan ada Muhammad Yusuf, serta Ravalina Okta, lalu ada Hijrah, dan yang terakhir adalah ada Erik, teman-teman. Nah, di dalam materi backtracking ini kita akan memuat nih pengertian-pengertian, cara kerja, contoh-contoh, dan lain-lain guys. Nah, jadi semua itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasan materi backtracking. Algoritma backtracking mempunyai prinsip dasar yang sama seperti brute force, yaitu mencoba segala kemungkinan solusi. Perbedaan utamanya adalah pada ide dasarnya. Semua solusi dibuat dalam bentuk pohon solusi. Pohon ini tentunya berbentuk abstrak, dan algoritma akan menelusuri pohon tersebut secara DFS sampai ditemukan solusi yang tepat. Kemudian saya akan menjelaskan penggunaan backtracking. Backtracking digunakan untuk memecahkan berbagai masalah, misalnya untuk menemukan solusi yang layak untuk masalah dalam pengambilan keputusan. Algoritma backtracking juga ditemukan sangat efektif untuk memecahkan masalah optimasi. Namun, di sisi lain, backtracking tidak dianggap sebagai teknik pemecahan masalah yang optimal, karena teknik ini berguna ketika solusi untuk suatu masalah tidak memiliki batas waktu. Selanjutnya adalah cara kerja backtracking. Yang pertama adalah dimulai dengan mengeksplorasi semua solusi yang memungkinkan dalam bentuk struktur pohon. Lalu yang kedua, jika solusi tidak valid, maka algoritma backtracking akan kembali ke langkah sebelumnya dan mencoba jalur yang berbeda. Lalu yang ketiga, penjelajahan backtracking ini sendiri menggunakan DFS. Selanjutnya ada kriteria aritmetik, yakni menggantikan huruf dengan angka untuk memenuhi persamaan aritmatika. Nah, di sini backtracking mencoba berbagai kombinasi angka ya. Lalu ada cutting stack problem, yakni memotong bahan besar menjadi bagian-bagian kecil sesuai kebutuhan. Di sini backtracking mencoba pola pemotongan yang efisien. Selanjutnya ada permainan teka-teki, yakni menyelesaikan permainan seperti next tour dengan mencoba berbagai langkah dan mundur jika menemui jalan buntu. Selanjutnya adalah implementasi algoritma backtracking pada kasus N-Queen. Tujuan utama dari kasus N-Queen ini adalah bagaimana caranya agar setiap queen tidak saling menyerang satu sama lain. Artinya setiap queen tidak boleh berada pada baris yang sama, kolom yang sama, dan juga tidak boleh pada diagonal yang sama, sehingga tidak ada queen yang saling menyerang atau memakan satu sama lain. Misalnya queen 1 berada pada 11, artinya queen 2 tidak boleh berada pada 21 karena berada pada kolom yang sama, dan queen 2 tidak boleh berada pada 22 karena berada pada diagonal yang sama, dan begitu seterusnya. Jika queen saling menyerang, maka dilakukan backtracking. Untuk penjelasan bagaimana backtracking digunakan dalam kasus ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Berikut merupakan gambaran penyelesaian kasus N-Queen dengan menggunakan algoritma backtracking dengan penggambaran pohon. Yang pertama, karena backtracking menerapkan konsep DFS atau depth first search, yang dimana dia akan terus mencari ke dalam, terus membaca sampai terakhir, kemudian jika sudah mentok maka dia akan balik lagi. Untuk yang pertama, kita pada kasus N-Queen di sini, queen yang pertama taruh di matrik, kita sebutnya matrik aja ya. Jadi di posisi 11. Kemudian
untuk yang kedua, sesuai rulesnya, itu queen hanya bisa diisi di yang 23 dan 24, di baris 2 kolom ketiga dan di baris 2 kolom keempat. Karena kalau yang di sini itu mati, artinya queennya bisa makan, bisa menjangkau dua jika queennya berada di sini. Kemudian yang setelah ini, nah kalau yang kedua ini semua langkahnya mati di baris ketiga. Jadinya kita stop di sini. Kemudian ke kanan, di sini langkahnya di baris ketiga, yang possible hanyalah yang di baris ketiga kolom kedua. Nah, udah setelah itu di sini yang terakhir itu tidak possible semua, karena dimanapun kita menaruh queen maka dia tidak bisa termakan. Jika taruh sini makan ini, sini ini. Jika di sini dimakan sini juga. Jadi ini solusinya sudah mentok. Jadinya jika sudah mentok kita akan backtracking ke sini, kemudian ke sini, dan setelah itu ke solusi yang sebelahnya, yaitu queen ditaruh di baris pertama kolom kedua. Kemudian di baris kedua mana yang possible? 1, 2, 3 tidak possible, karena queen yang ini bisa menjangkau ketiga kolom ini. Kita taruh di kolom keempat baris kedua. Kemudian setelah ini solusinya di sini nggak possible, di sini tidak possible, di sini tidak possible. Harusnya ada ini ya, angka silangnya ini, tapi di sini langsung aja sepertinya dia ke sini, taruh di sini. Kemudian solusi terakhirnya adalah queennya di baris keempat kolom ketiga. Jadi begitu penjelasan gambar penyelesaian end queen pada algoritma backtracking. Selanjutnya adalah kelebihan algoritma backtracking. Yang pertama adalah fleksibel. Algoritma ini sangat fleksibel untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan constraint satisfaction atau seperti kombinatorik dan optimisasi. Yang kedua, untuk menghasilkan solusi yang valid. Karena pada tiap langkah-langkah ini memiliki batasan, maka algoritma ini bisa memastikan bahwa setiap solusi yang ditemukan adalah valid. Yang ketiga, sederhana untuk diimplementasikan. Karena algoritma ini sangat mudah dipahami, maka mudah juga untuk diimplementasikan. Kekurangan algoritma backtracking. Yang pertama itu exponential time complexity. Karena backtracking seringkali mencoba setiap kemungkinan solusi, waktu eksekusinya bisa sangat lambat pada masalah berskala besar dengan kompleksitas waktu eksponensial. Lalu selanjutnya banyak backtracking. Pada beberapa masalah, algoritma akan sering kembali ke langkah sebelumnya dan mencoba ulang banyak kemungkinan yang bisa membuatnya kurang efisien untuk ruang solusi yang sangat besar. Lalu yang terakhir itu tidak optimal untuk semua masalah. Pada masalah besar dengan ruang solusi yang sangat besar dan sedikit solusi yang valid, algoritma ini mungkin tidak efisien. Saya akan menjelaskan mengenai contoh dari algoritma backtracking. Yaitu yang pertama ada penjadwalan kegiatan. Jadwal kegiatan ini biasanya dipakai untuk penjadwalan kerja, perusahaan, dan lain-lain. Tata caranya adalah menempatkan kegiatan ke ruang tanpa konflik waktu. Backtracking mencoba setiap penempatan dan mundur jika terjadi bentrok. Artinya backtracking ini adalah algoritma yang suatu saat ketika terjadi konflik di depannya maka dia akan mundur. Contoh yang kedua adalah n queen problem, yaitu menempatkan n ratu di papan catur n kali n tanpa saling menyerang. Gimana teman-teman, materinya sangat bermanfaat sekali ya. Jadi itu materi terakhir, yaitu kekurangan dari backtracking. Harapannya semoga ilmu yang kita bawakan itu bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan bisa dimanfaatkan ya guys ya. Oke teman-teman, kami dari kelompok 3 undur diri. Terima kasih atas waktunya, sampai bertemu kami lagi di next presentasi selanjutnya. Bye bye.